Ya, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi kita di YouTube channel Anugerah Sports. Nah, di episode ini saya bakal ngerjain raket teman-teman. Nah, raketnya ini raket antik, senarnya juga senar antik, makanya saya sampai buatin video di YouTube ini. Nah, raketnya udah saya pegang ini, udah saya siapin. Ini pesanannya Bro Albert di Semarang. Ya, thank you udah percaya kita terus, udah beli di kita terus. Semoga puas terus ya beli di kita. Ini kita bakal liatin untuk pengerjaannya. Nah, saya bakal review tipis-tipis juga, soalnya saya belum pernah ngeliatin teman-teman atau review di YouTube channel Anugerah Sports raket yang ini. Senarnya juga belum, nanti kita liatin satu-satu. Nah, dari tasnya aja teman-teman udah tahu kan kira-kira tipe apa yang bakal saya review. Nih, tipenya adalah Duora, Dual Optimum System ya. Nih, tipenya Duora. Duora sendiri nih, tipe apa kok? Duora sendiri kalau kalian sudah lihat Duora, itu adalah tipe all-roundnya Yonex ya. Jadi kalau kalian tanya tipe all-roundnya Yonex, mau defense mau offense, kalian kalau tanya kayak gitu kan paling sering ya, semua orang maunya raket offense sama defense. Nah, Duora ini kalau dari seri Yonex yang paling all round teman-teman. Dia kalau di diagramnya Yonex, kalau nanti saya tunjukin lah, saya keluarin di sini. Dia diagramnya, dia ini di tengah-tengah antara power, control sama yang speed ya. Speed kayak nano speed, yang control kayak R-Saber, terus kayak yang power kayak tipe Voltric dan Astrok. Nah, ini dia di tengah-tengahnya, jadi paling all round. Terus dari tasnya juga teman-teman udah harusnya tahu kalau ini adalah Duora yang high end teman-teman, bukan Duora yang middle atau yang bawahnya. Nah, ini Duora apakah ini? Kita lihatin ya. Ini adalah Duora 8XP. Nah, 8XP ini juga antik teman-teman ya. Duora ini macam-macam kan, tipenya macam-macam juga. Meskipun dia all round, ada macam-macam. Ada Duora 10 yang paling terkenal, itu yang dipakai sama Lee Chong Wei dulu zaman kejayaan-kejayaannya ya. Duora 10. Nah, itu pun ada macam-macam. Ada yang warnanya macam-macam, ada yang biru, ada yang biru muda ya, macam-macam. Ada yang warna hitam juga. Nah, itu feel-nya beda-beda teman-teman katanya. Langganan-langganan saya ya, itu soalnya saya kan nggak mungkin cobain semua, itu saya ini by pengalaman ya, dari review-review orang yang udah pakai. Nah, Duora juga ada Z-Strike ya. Z-Strike itu yang dipakai Victor Axelsen sebelum pakai 100 ZZ, itu juga terkenal ya, tapi lebih terkenal 100 ZZ kalau menurut saya ya, saya jujur aja kalau ngomong. Nah, ada lagi Duora 8XP nih yang high end ya. Kalau kita udah bicara high end, berarti raket yang saya pegang ini raket made in Jepang gitu ya. Kalau Yonex ya, made innya Jepang nih raket. Duora 8XP ini juga sama teman-teman. Dia ini udah standar player. Dia ini raketnya pemain Hong Kong single, namanya susah banget. Nanti saya liatin juga sekalian fotonya, Angus Engkalong ya, itu namanya. Nah, pemain ini juga pas top-topnya dia ini ranking 6 di main singles, jadi bukan pemain kaleng-kaleng. Raketnya pakai Duora 8XP, pernah pakai raket ini ya, jadi worth it ini untuk di review. Nah, seperti yang saya bilang, kalau sudah kita bilang all round, biasanya dia ini even balance. Raket ini sama teman-teman, untuk balance-nya even balance ya. Nih, jadi even balance itu apa? Dia nggak ada berat kepala, berat atau headlight atau ringan kepala, dia ini sama balance ya beratnya gitu kalau diukur balance-nya. Nih, terus warnanya dulu aja ya seperti biasa. Ini warnanya kalau kata Yonex ada nama kerennya, nanti saya tulisin, saya lupa ya nama kerennya. Pokoknya yang saya lihat ini warnanya hitam, hitam glitter. Kayak glitternya ada warna birunya kayaknya ya. Terus ada tuh tulisan Duora 8XP-nya ini ada warna putih sama merahnya. Nah, merah terkesan keren. Terus dia ini adalah warna ice blue atau biru mudanya di sini ya. Kalau warna gak usah diragukan lagi, udah top. Terus tulisan Yonex-nya ini kalian kalau lihat ya, dia ini kayak hologram gitu. Ininya juga ya. Nggak semuanya made in Jepang, semuanya hologram. Astrok 88 yang merah putih itu nggak hologram, nggak mengkilap-kilap gini ya. Soalnya pernah ada customer saya yang tanya, kok nggak mengkilap-kilap. Memang dari sononya itu ya, bukan saya yang buat. Tuh, saya liatin bawahnya. Udah tulisan pastinya kalau made in Jepang, tulisannya Japan nih ya bawahnya.
Oke, udah jelas. Nah, raket yang saya pegang ini, dia ini 3UG5. Udah saya ukur beratnya juga, agak berat memang ini. 3UG5, dia ini saya ukur 91-an ya, tapi saya belum ukur-ukur yang lain karena nggak sempat. Ini saya harus kirim hari ini supaya sampai besok ini pakai yes ya, yakin esok sampai. Nah, 3U. Nah, kelebihannya raket ini, spesialnya apa sih kok kamu ngomong aja Duora kan sudah sering lah, mungkin teman-teman udah tahu. Duora, seri Duora ini ya teman-teman, semua seri Duora itu kepalanya ini depan sama belakang itu beda teman-teman. Tuh, ini dicatat ya teman-teman. Semua seri Duora ini sama ini itu beda. Nah, beda apanya sih? Yang ini buat forehand. Kalau yang bagian forehand dia ini lebih ngotak ya teman-teman. Bentuknya kotak. Jadi beda sama yang untuk backhand. Nah, itu ada gunanya juga. Nanti saya tunjukin lah untuk posternya. Kalian bisa lihat untuk spek-speknya, persen-persennya. Tapi istilahnya kalau customer saya bilang Duora ini bisa nambah power gitu katanya dulu ya. Zaman Duora ini in-innya. Tapi sekarang mungkin lebih in stroke ya gitu. Tapi itu reviewnya zaman dulu bisa nambah power. Nih, kalau yang bagian backhand nggak ditulisin, nggak ada tulisannya backhand, tapi kalian udah tau lah ya, kalian ini ditulisi forehand, ini nggak ditulisi backhand. Jadi kalau ininya forehand, ininya backhand ya. Backhand lebih lancip ya, modelnya model lancip, beda sama yang untuk forehand. Nih teman-teman, saya lihatin, beda teman-teman ya. Semua Duora, asal yang original. Saya bilang semuanya kita di sini bahasnya yang original, jadi nggak perlu tanya lagi original atau enggak. Di Anugerah Sports kalian cari barang original, kita spesialnya ya. Kalau cari barang palsu, sorry, nggak usah cari saya, gitu aja ya teman-teman, supaya nggak tanya lagi ori atau enggak, pusing saya jawab gituan aja. Nah, terus kita bahas apa lagi? Di sini ada tulisannya ya, ini slim shaft ya, tidak seslim 100ZZ karena 100ZZ itu hyper slim shaft. Ini slim shaft ya. Di zamannya slim shaft itu sudah top. Terus ini even balance ya, even balance tadi udah saya jelasin. Nah, 10 mm longer. Jadi panjangnya kayak 88D ya, bukan 88S. 88S 5 mm longer. Nah, tuh teman-teman. Nah, dari belakangnya ini 8XP. Ini terkenal teman-teman. Kalau kalian lihat raket Yonex kan ada yang tipenya belakangnya DG, ada yang DX ya kan. Zaman dulu DX masih oke, sekarang mungkin udah jarang ya. DG tapi masih ada kan, yang terakhir keluar Astro DG. Nah, sama ini Duora 8XP. Ini jadi kalau yang saya tahu ya, ini saya jarang banget lihat raket made in Jepang yang tensionnya segini. Ini saya tunjukin, saya liatin 3UG5 tensionnya maksimum berapa. Coba dilihat dulu. Ya, udah lihat recommended tensionnya 20 sampai 35 lbs. 35 lbs. Itulah kelebihannya Duora 8XP. Spesialnya dia ini nih, kalian kalau saya tunjukin di kertasnya, power maximize. Jadi untuk yang punya power gede, yang suka tarikan kenceng ya, ini biasanya suka lah kalau tarikan-tarikan segini. Nah, tapi jangan salah, bukan berarti tarikan kencang lebih bagus. Kalian dan kadang-kadang itu yang membuat salah kadang-kadang ya. Sebenarnya tarikan nggak sampai segini ini sudah cocok kalau kalian nggak biasa tarikan 30 lebih ya. Nih, kalau saya tunjukin ini 88D Pro yang terbaru dari Yonex. Jadi bukan sama Yonex itu dia ngeluarin produk yang terbaru itu bukan hanya dinaikin aja tensionnya, bukan itu yang bawah-bawah biasanya tambah yang dinaikin tensionnya. Itu kalau menurut pandangan saya ya. Kalau yang ini kalian bisa lihat 4U-nya di 28, 3U-nya di 29. Itu Astro 88D Pro yang terbaru yang dipakai Marcus Gideon dan pemain-pemain top lainnya. Banyak sekali. Itu 88D, 88S, punyanya Kevin juga sama. 29. Memang bisa ditarik lebih, tapi itu kan tergantung kalian masing-masing. Nah, kalau raket yang 8XP ini memang kalau sudah made in Jepang dia nulis 35, berarti itu beneran teman-teman, bukan kaleng-kaleng ya. Karena Yonex mesti biasanya ininya sesuai. Jadi nggak kayak raket, kadang saya nggak mau sebut merek lah, kadang raket lain tuh tulisannya 35, 33, ditarik 29 aja kadang. Kalau kita narik beneran dan senarnya senar bagus, patah, pasti pakai
di mesin kadang patah. Nah tapi kalau udah Yonex harusnya sesuai. Tapi kalau saya rekom kalau sampai 35 ini terlalu berlebihan ya. Kita pernah teman-teman nyenarin raket-raket player bolak-balik. Kalau ada pertandingan di Malang kita kan dipanggil, kayak dulu Yonex ya, Li-Ning juga kita perwakilan untuk bantu senar juga. Nah mereka player-player Fajarian aja kita pernah nyenarin ya. Untuk player-player itu tarikannya memang di atas 30, karena jangan salah, koknya mahal, senarnya juga bukan senar ya teman-teman. Dia ini biasanya pakainya pemain-pemain tuh senar yang lebih tebal, bukan pakai Ultimax. Ultimax kan kalau saya lebih suka senar yang tebalnya itu kayak Ultimax, soalnya kita nggak perlu mengeluarkan tenaga besar-besar, tapi tenaga power yang keluar banyak gitu. Tapi kalau pemain-pemain kan powernya mereka sudah gede. Ini tergantung teman-teman yang nonton ya. Kalau kalian sudah pro ya nggak apa-apa pakai senar tebal-tebal. Kalau yang powernya kurang, kalau saya saran yang lebih tipis-tipis teman-teman gitu. Oke, kita bahas lagi. Kalau saya rekom di tarian berapa? Kalau kalian pakai Ultimax, kalau mau nyobain raket ini 31, 32 itu sudah pol lah menurut saya ya. Kalau ini saya bakal nyenarin, ini nanti bakal ditarik mainnya 31, crossnya 33. Nah itu rekom dari saya sebenarnya. Ini soalnya Bro Albert ini biasa pakai tariannya 30, pakai Ultimax. Kemarin nyoba Aerobeat dan lain-lain. Nah ini mau nyoba senar yang baru ini. Yuk kita tunjukin senarnya. Nah senarnya apa? Ini dia ini pakai Sky Arc. Nah Sky Arc ya. Nih Sky Arc teman-teman. Sky Arc mungkin banyak yang jarang denger ya. Memang raket ini senar ini senar jarang. Dia ini tebelnya 0,69 mm. Dan untuk kontrol ini terbaru juga dari Yonex sebelum keluar X-Bolt ya. Sebelum keluar X-Bolt tuh pas saya ke Jepang, dia ini ngeluarin baru-barunya Sky Arc. Nih, tapi bukan terbaru kayak X-Bolt ya. Ini sebelumnya X-Bolt ya, Sky Arc. Cuma mungkin peminatnya jarang. Kita soalnya di Indonesia ini kita sering suka, bukan di Indonesia, kita pemain yang paling banyak itu kan bukan pemain pro ya teman-teman. Pemain yang kita ini kayak main untuk hobi dan seneng-seneng ya. Itu di YouTube saya ini banyak kayak gitu. Nah untuk seneng-seneng biasanya kalau pakai 0,69 itu agak berat, karena 69 nih kita butuh power yang gede. Nah biasanya orang-orang pakainya kan kayak BG66 Ultimax, BG66 Force, BG66 itu kan pakainya 0,66 atau 0,65. Bahkan sekarang lebih seneng teman-teman yang 0,63 atau 0,61 seperti Aerosonic. Nah ini 0,69 tebel ya untuk kontrol. Nah ini yang JP ya teman-teman. Kalau modelnya kertas ini yang JP, nih bakal saya bukain juga di sini. Ya. Ini bakal kita tarik 31, 33. Kita cobain. Nah, nih. Ya, kalau di Anugerah Sports bukan kaleng-kaleng, nggak ada tuker-tuker. Kalian beli JP, saya kasih JP. Nah, nih senarnya bisa kalian coba. Saya sudah berapa kali sih ngerjain senar ini. Cuma ini pas sempat buat video, kita buat video. Oke. Nah. Ya teman-teman Anugerah Sports, ini raketnya udah selesai kita senarin. Inilah raket Yonex Duora 8 XP yang disenarin pakai senar Yonex Sky Arc JP yang tebelnya 0,69 mm. Nah untuk kontrol ya, ini udah selesai. Hasilnya puas banget saya, ini kenceng banget. Tarikan mainnya 31, crossnya 33. Ini pakai Max Simpul sesuai request sama Bro Albert ya. Nih, kenceng banget ya. Sesuai ekspektasi saya. Bagus banget. Kenceng banget teman-teman. Saya kalau kayak gini aja kayak kerasa jari saya yang lemes ya. Biasanya kayak gini. Ini kayak kerasa jari saya yang lemes. Nih, kayak kerasa triplek. Nah, kalian kalau tarian segini harus sudah biasa ya, tarian kenceng. Kalau nggak biasa nanti jatuhnya tambah cedera dan ngomel-ngomel. Kenapa ngomel-ngomel? Karena kalian kalau tarian kenceng 28 ke atas itu sudah kenceng teman-teman ya. Jangan bilang nggak kenceng, itu tergantung
standarnya nar sih sebenarnya. Pokoknya kalau saya itu 27 ke atas, 28 ke atas itu sudah kenceng ya. Apalagi ini tarian 30-an. Ini 31, 33. Biasanya orang-orang nyebutnya 32 lbs ya. Ini sudah kenceng banget. Resiko pertama, kalian jangan ngomel dulu. Kalau kalian masih ngomel berarti kalian nggak biasa tarian kenceng ya. Resiko pertama pastinya senar bakal, resiko putusnya bakal lebih tinggi, bakal lebih cepat putus. Kalau kalian nggak pas dikit mukulnya ya, kayak di ujung-ujung gini ya, nggak di sweet spotnya, bakal cepet putus ya. Sekali main putus itu sudah biasa kalau orang tarian kenceng. Atlet itu bawa raket tuh 10. Kalau kalian mau lihat ikutin tariannya, kalian juga harus bawa banyak raket dan harus siap ya, senar. Itu yang pertama. Yang kedua, tarian ini ya, raket ini ya, resiko putus juga pasti lebih tinggi. Entah itu ketabrak temen ya kan, entah itu ketabrak kok, bilangnya kayak gitu. Itu soalnya saya by pengalaman teman-teman. Nah, saya bukan buat raket, saya toko raket tapi sudah lama. Jadi pengalaman cukup lah. Dari tahun 70-an kita buka ya. Mantap. Nih, senar mantep, mantep banget. Dan jangan ditiru juga kalau raketnya bukan untuk high tension teman-teman. Karena gimana kalau kalian, kalau Yonex ya, lebih dari rekomnya itu sudah bahaya. Itu resiko ditanggung sendiri-sendiri. Kalian sesuai rekom saya. Ini rekom saya. Sebenarnya toko-toko kan juga banyak yang nontonin YouTube saya. Ikutilah teman-teman penyenar Anda, jangan dilawan ya teman-teman. Kalau maksimalnya berapa ya udah segitu. Saya paling nggak suka soalnya kalau lihat raket patah ya, eman saya tuh. Kalian udah beli ya kan, patah lagi. Tarik aja sesuai kemampuannya. Kalau kalian biasanya kayak orang-orang 26 maksimum, kayak 28 nggak bisa ya, dicoba aja ya, risiko masing-masing. Itulah teman-teman. Tuh toko-toko juga harus hati-hati kalau tarian segini, harus lihat raketnya bisa atau enggak teman-teman. Toko-toko ya. Tuh. Ini tinggal saya mau logo terus saya mau kirim. Nih senarnya pakai grip karet. Saya juga sekalian mau nunjukin. Ini videonya agak lama, nggak apa-apa. Ini saya pasangin gripnya juga. Ya. Nih. Kalau saya biasanya sih, ini saya lepas. Tapi terserah ini teman-teman ya. Ini saya lepas. Nih. Ya. Ini dalamnya soalnya udah agak kadaluarsa. Biasanya ini pakai overgrip ya teman-teman ya. Jadi overgrip itu untuk kayak gini nih, yang tipis ini ya. Overgrip itu untuk apa namanya ya, menimpa yang asli. Biasanya saya lepas memang plastiknya. Kalian mau lepas mau enggak itu sesuai. Nah, cara pemasangan juga macam-macam, sesuai kalian masing-masing. Ini saya kasih contoh satu aja ya. Nih, ini ya udah kadaluarsa teman-teman. Soalnya yang dalam ini kadang kalau raketnya bukan yang new release memang kadaluarsa, tapi jarang banget sih orang yang pakai dalamnya ini. Biasanya mesti dilapis. Nah ini ya, kalau saya dari gini dulu. Nah supaya rapi, ini saya masangnya agak ditarik ya teman-teman ya. Ini untuk teman-teman yang suka grip tipis biasanya. Kalau kalian mau lebih tipis lagi, nah ini kalian tinggal ikuti aja alurnya kalau sudah dapat. Nih, kalau kalian suka lebih tipis lagi, yang aslinya itu bisa dibuang juga. Nah itu bakal lebih tipis. Kalian kasih cushion wrap, baru kalian kasih ini ya. Ajib ini. Saya settingin yang mantep banget, top ya. Pas. Kalau yang nggak ada perekatnya itu namanya overgrip teman-teman. Kalau kalian cari yang ada perekatnya itu namanya replacement grip ya. Replacement itu yang biasanya kerasanya agak ada empuk-empuk atau tebel-tebelnya dikit. Nah, kalau ini overgrip untuk memang gitu. Nah,
tunggu ya guys, agak susah ini bukanya. Nah gunanya yang ini untuk ngunci atasnya ya, untuk mengunci atasnya ini ya teman-teman. Dimasangnya yang rapi. Nah, jadi ini nanti dikunci kayak gini, kalian bisa kunci. Yuk, mantep. Nah, jadi ini udah selesai, tinggal saya logo, tinggal saya kirim. Mantep. Kalian mau beli raketnya, hubungi saya. Beli senarnya, Sky RJP, hubungi saya. Beli gripnya, hubungi saya. Di Tokopedia dan Shopee juga ada teman-teman, nggak usah khawatir. Nih, ya. Nanti saya kasih linknya semua di caption, kalian nggak perlu repot-repot, tinggal klik-klik bisa beli ya. Nih WA saya 085755050069. Kalau mau ke toko, kalian udah tahu kita di Jalan Ade Irma Suryani nomor 3 Malang. Cari di Google Map ada. Pas ke Malang boleh jalan-jalan. Banyak tuh teman-teman kita dari luar kota yang jalan-jalan ke sini ya, beli raket, beli apa. Nggak apa-apa, mampir-mampir aja. Nah, hati-hati banyak penipuan. Rekening kita atas nama Jacob Santoso only ya. Cari raket original, ingat saya ya. Raket original. Top ya teman-teman, udah siap dipakai. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton.